pernah melihat ya beberapa kemasan yang sering kita gunakan yang digunakan pada sediaan steril. Misalkan untuk misalnya untuk, multiple dose pakai vial, pakai single dose pakai ampul, terus penutup vialnya itu kan pakai ini ya, pakai rubber, pakai karet, terus habis itu di-seal lagi pakai aluminium. Terus kalau misalkan sediaan large volume parenteral pakai infus, biasanya ada yang terbuat dari botol gelas, ada juga yang dari wadah, plastik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis kemasan dan bahan yang menyusun kemasan sediaan steril, kita perlu tahu dulu kenapa sih, atau fungsi dari kemasan itu buat apa sih sebenarnya. Jadi semata-mata kemasan ini bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan atau menambah fungsi estetikanya semata, tapi, lebih daripada itu kemasan ini tuh punya fungsi ini, proteksi atau melindungi, produk pro produk kita, terus juga dia menjaga ini, integritas dan stabilitas dari produk kita. Kemudian pada kemasan itu kan biasanya kalau kita lihat ya, kemasan produk itu ada informasi mengenai apa sih bahan yang menyusun produk kita, apa komponen selain zat aktifnya, excipientnya apa, terus ada kekuatan sedianya, pabrik yang memproduksinya, terus apa lagi, indikasinya segala macam. Nah itu jadi kemasan juga berperan atau berfungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen. Dan ini identifikasi, jadi bisa ngebedain, antar produk, itu dilihat dari kemasannya. Kemudian, containment-nya apa, containment berarti isi dari produk kita tuh apa aja, convenience, compliance, itu mengarah ke kenyamanan konsumen. Eee, Kenyamanan konsumen. Ya, jadi itu tadi ya, fungsi dari si kemasan bukan hanya untuk meningkatkan atau menambah estetika, tapi yang paling penting itu adalah dia bisa ini, menjaga, memproteksi produk kita dari lingkungan sekitar, misalkan dari lembab, dari cahaya, dari suhu, dan juga ini ada fungsi marketingnya. Nah, makanya kalau biasanya itu di iklan, sebenarnya sih produknya sama aja gitu, bahannya sama, nggak ada perubahan formulasi, tapi karena desain kemasannya berubah, itu ada strategi marketingnya lagi gitu ya, ada iklannya lagi. Nah, itu introduction seputar kemasan. Jadi lebih ke penjelasan mengenai fungsi dari kemasan itu buat apa sih. Nah, selanjutnya ke nah kalau misalkan kita memilih kemasan ya, karakteristik bahan yang harus diperhatikan itu atau dipertimbangkan untuk memilih bahan pada kemasan itu apa aja gitu. Nah, yang pertama, they must protect the preparation from environmental condition. Jadi harus tadi fungsi proteksinya itu bisa menjaga produk dari, kondisi lingkungan sekitar. Misalkan kalau ada bahan yang nggak stabil terhadap cahaya, berarti pilihlah botol kaca yang berwarna coklat atau plastik yang opak, kayak gitu. Kemudian they must not be reactive with the product, jadi nggak boleh bereaksi sama bahan yang terdapat dalam produk kita, jadi dia harus inert, chemically inert gitu. Heeh. Sehingga kalau misalkan kita melakukan preformulasi sediaan, itu penting dilihat di inkompatibilitas bahannya, apakah ada bahan yang dia tuh nggak kompatibel sama bahan yang, menyusun kemasan kita. Terus ini, they must not impart to the product taste or odors. Nah, maksudnya itu, nggak memberikan tambahan bau atau, warna atau rasa pada sediaan atau produk kita. Jadi kalau misalkan kita punya liquid, ya dia bening, terus kita pakai kemasan primernya plastik gitu. Nah, plastiknya ini dia tuh tidak memberikan warna putih gitu pada si larutan yang udah bening tadi, atau tidak menambah rasa dan tidak menambah, bau dari produk kita. Kemudian dia non toxic, FDA approved, punya ketahanan gitu yang memungkinkan, produk kita terproteksi. Kemudian lanjut ke tipe-tipe kemasan berdasarkan utilitas atau kegunaannya.
Nah, kalau ada yang disebutnya well closed container. Nah, well closed container ini, menjaga menjaga isi dari produk kita pada saat dia ditransportasikan, pada saat handling, dan pada saat penyimpanan atau penjualan. Nah, biasanya kalau well closed container ini ukurannya tuh ukurannya untuk volume yang besar gitu. Jadi kayak kayak tangki gitu loh, ukurannya besar, gede. Terus ada juga single dose container, jadi ditujukan untuk penggunaan single dosis, misalkan ampul sama vial. Nah, vial ini juga ternyata ada yang ditujukan untuk penggunaan 1 kali dosis, tapi ukurannya kecil. Terus ada juga ini multiple dosis, digunakan untuk tujuan atau dosis berulang dan pada interval waktu yang bervariasi. Contohnya misalkan vial. Terus ada juga light resistant container, jadi memungkinkan digunakan untuk bahan-bahan yang sifatnya, fotosensitif, jadi yang nggak stabil terhadap foto atau cahaya. Terus ada juga airtight container. Airtight container berarti, eee, melindungi melindungi produk dari debu, air, uap air, dan gas. Eee, Makanya dia ada di-seal itu kayak gimana ya di-seal? Ditutup gitu. Terus habis itu ada juga aerosol container, jadi untuk produk-produk aerosol. Nah, bedanya tuh di bagian penutupnya kadang ada di bagian penutupnya itu ada pemberian tekanan yang memungkinkan untuk mengubah produk kita yang dari liquid menjadi tetesan-tetesan globul yang kecil untuk sedian-sedian yang dari gas. Nah, tipe kemasan lainnya ada juga berdasarkan kontak sama bahan yang dapat dalam produk. Dimulai dari kemasan primer. Kemasan primer ini berarti dia, kemasan yang berkontak langsung dengan bahan yang terdapat pada produk kita. Misalkan ini blister ini langsung kontak sama tablet. Terus juga tube ini langsung kontak sama sedian salep misalkan atau krim. Terus ada juga, ini ampul yang langsung berkontak sama injeksi larutan kita. Nah, yang membungkus si kemasan primer tadi itu disebutnya sebagai kemasan sekunder. Selain membungkus kemasan primer, dia juga berfungsi untuk mengumpulkan ya, membuat group primary packaging. Jadi mengumpulkan, primary packaging tadi. Jadi satu, apa ya, ya jadi satu kesatuan. Kemudian ada selanjutnya tertiary packaging yang membungkus si, masing-masing secondary packaging. Biasanya ini untuk memudahkan pada saat transport, shipping, distribusi, dan pada saat penyimpanan. Mereka disimpan dalam bentuk ini, unit peletisasi. Kemudian berdasarkan bahannya tadi ada kemasan yang terbuat dari kaca atau gelas, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari karet, kemudian ada yang terbuat dari metal, ada juga yang terbuat dari ini, paper or cardboard kardus. Nah, biasanya ini untuk kemasan sekunder atau tersier. Nah, kalau kita memilih kemasan kita berupa gelas, nah gelasnya itu emangnya dia terbuat dari bahan apa sih? Nah, gelasnya ini, itu terbuat dari composed principally of sand, pasir, soda ash, limestone, atau kumpulan dari kaca-kaca, serpihan kaca itu disebutnya kulit ini. Nah, kalau sand ini terbuat dari pure silika. Jadi, pure silikat, nanti disebutnya borosilikat. Ada tipe gelas 1 tuh borosilikat, terus kalau soda ash itu terdiri dari, ya yang menyusunnya itu sodium karbonat. Terus kalau limestone, limestone ini tersusun dari kalsium karbonat. Nah, eee, ada beberapa pertimbangan kenapa kita milih gelas gitu sebagai atau kaca sebagai, kemasan primernya kita. Nah, misalkan ini ada alasan-alasan tertentu yang kita pertimbangkan kenapa milih gelas. Karena kita lihat bahwa gelas itu
Strukturnya keras ya, keras dan, ini strong, kuat. Terus habis itu, dia transparan, ada ya kacanya itu transparan sehingga lebih memudahkan kita pada saat evaluasi, bahan partikulat. Jadi inspeksi visualnya tuh dipermudah lebih mudah gitu kalau misalkan pakai kaca yang transparan tadi. Tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, kemudian kaca itu dibanding plastik lebih heat resistant, jadi kayak lebih tahan terhadap pemanasan. Apalagi kalau misalkan kita memilih metode sterilisasi akhirnya itu autoclave. Nah berarti, bisa tuh dipertimbangkan untuk pakai kaca atau gelas ini. Kemudian ini, ada untuk bahan-bahan kaca yang berwarna coklat misalkan dia itu, ditujukan untuk produk-produk bahan-bahan yang fotosensitif, yang nggak tahan terhadap cahaya. Jadi memungkinkan terjaga stabilitasnya, tidak rusak seiring dengan waktu. Nah akan tetapi untuk gelas ini ya sebagaimana kita ketahui gelas itu pasti akan lebih gampang pecah dibanding plastik. Nah, kalau untuk di farmasi itu gelas itu dibedakan menjadi 4 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, yang paling rendah grade-nya itu tipe 4, ditujukan untuk produk-produk sediaan oral atau topikal. Nah, kalau tipe 4 ini dia tuh terbuat dari soda lime, berarti tadi kalsium karbonat. Nah kalsium karbonat ini atau soda lime ini tuh dia bisa sama kayak tipe 3 ya, tipe 3 itu juga ditujukan untuk penggunaan sediaan nonparenteral. Nah kenapa? Karena pada tipe 4 dan tipe 3 ini, dia itu bisa, melepaskan yang namanya ini, dia mengalami leaching atau flake separate easily, ada flake. Jadi ada apa namanya, partikel yang dia tuh bisa lepas gitu dari kaca botolnya. Nah, itu kan bisa menyebabkan tidak terpenuhinya evaluasi, partikulat ya, partikulat karena adanya ini fleks yang lepas, yang leaching dari si gelasnya. Nah, partikel yang lepas ini, itu disebutnya itu berupa alkaline oxide, alkaline oksida, dan dia itu sifatnya basa. Jadi kalau misalkan kita punya produk yang asam, nah, nanti pH-nya tuh bisa berubah gitu dengan keberadaan alkaline oksida yang sifatnya basa ini. Itu, dampaknya apa, bisa jadi si produk kita jadi nggak stabil karena pH-nya berubah. Nah, makanya untuk tipe 3 sama tipe 4 ini dia tuh nggak digunakan untuk produk parenteral, karena bisa menyebabkan tadi, leaching atau timbul flake ini. Ada partikel yang lepas dari si kacanya. Nah, naik grade lagi dari tipe 3 itu ada tipe 2. Nah, tipe 2 ini sebenarnya sama, dia itu terbuat dari gelasnya itu soda lime. Nah, akan tetapi di tipe 2 ini disebutnya treated ya, treated soda lime glass. Jadi ada treatment dengan sulfur untuk dealkalisasi. Tadi kan kalau di tipe 3 itu sama tipe 4 dia melepaskan alkaline oksida yang sifatnya alkali atau basa ya. Nah, di tipe 2 ini dia tuh dilapisi sama sulfur. Nah, sulfur ini dia tuh sifatnya kan agak asam kan, jadi dia menetralisir si pH basa dari alkaline oksida ini. Nah, kemudian dia itu juga, lebih, apa namanya, nggak leaching gitu dibanding yang tipe 3 sama 4 tadi. Nah, tapi di sini untuk tipe lanjut dulu. Nah, naik grade dari tipe 2 itu ada tipe 1 yang beda lagi ya, kalau tipe 2, 3, 4 tadi itu, soda lime, terbuat dari soda lime glass. Kalau tipe 1 dia beda nih, dia dari pasir borosilikat. Nah, borosilikat ini dia tuh sifatnya highly resistant, jadi dia sangat resisten, sehingga ini reduce leaching action, jadi nggak ada leaching, nggak ada flake gitu yang lepas ke produk. Makanya dia tuh sangat direkomendasikan untuk sediaan parenteral. Selain itu dia high melting point, jadi temperatur titik lelehnya tuh tinggi, jadi dia, tahan terhadap pemanasan misalkan menggunakan autoclave, jadi bisa disterilisasi autoclave. Nah ini, it can resist strong acid, alkalis, and all type of solvent. Jadi dia tuh rentang pH-nya bisa untuk produk
yang luas gitu, dari produk yang sifatnya asam sampai basa tuh dia tahan. Nah, sedangkan yang tadi nih, yang tipe 2 dia kan tadi, dilapisi ya sama si sulfur. Jadi produk kita tuh kalau bisa dia pH-nya asam, sehingga dia nggak bereaksi sama si sulfur ini. Kalau misalkan pH produk kita basa, bisa jadi nanti dia, ternetralisir dengan si sulfur ini. Beda sama yang tipe 1 borosilikat, dia tuh bisa untuk produk asam atau basa gitu. Karena ini udah beda ya bahannya dari borosilikat yang sangat resisten. Nah, itu makanya penting untuk tahu, fisikokimia produk kita seperti apa, sehingga kita bisa milih nih tipe gelas yang mana yang, sebaiknya kita gunakan sebagai untuk menyusun kemasan primer yang terbuat dari gelas. Terus selanjutnya itu ada yang terbuat dari plastik. Nah, plastik ini dia tuh sebenarnya adalah polimer sintetik. Polimer sintetik yang punya berat molekul yang besar. Nah, polimer itu kan tersusun dari monomer. Monomer rantai yang panjang gitu, rantai panjang. Nah, kalau misalkan susunan monomernya ini rigid, nggak rigid, alias ada kayak, renggangan gitu, dia apa ya, nggak padat itu susunannya. Nah, dia tuh akan membentuk plastik yang namanya plastik amorf. Tapi kalau susunan monomernya itu kaku, rigid, padat, nah, itu akan membentuk plastik kristalin. Nah, untuk plastik amorf tadi kan monomernya tuh nggak tersusun rapat ya, sehingga memungkinkan ada celah yang bisa dimasuki oleh senyawa kah, atau uap kah, atau gas. Makanya dia tuh sifatnya lebih permeabel terhadap gas dan lembab. Lalu untuk plastik amorf ini cirinya tuh biasanya punya transparansi yang tinggi. Misalkan kayak, eee gelas Aqua gitu, gelas Aqua, plastik botol Aqua itu kan transparan. Nah, itu masuknya ke kategori plastik amorf. Kemudian ini ya, they are less inert, jadi, kayak bisa bereaksi sama bahan yang menyusun produk kita. Beda sama yang kristalin. Kristalin itu sama kayak kristal ya, kayak rapi gitu strukturnya, sehingga beda sama amorf tadi yang ada celah memungkinkan gas sama uap air bisa masuk. Nah, kalau di kristalin ini dia tuh, eee, lebih kaku, lebih lebih rigid, sehingga dia tuh nggak transparan gitu, dia berwarna apa ya, putih, opak gitu disebutnya, plastik opak. Plastik opak, kemudian ini, dia karena struktur monomernya yang sangat rapi, yang sangat padat, jadi dia tuh lebih permeabel terhadap gas sama udara. Ini salah nih, sini harusnya less permeable, yang di sini tuh lebih more. Nah, kemudian kalau untuk bahan-bahan, yang fotosensitif itu biasanya pakai yang opak ini. For photosensitive drug, this type of plastic are selected. Kemudian dia juga lebih inert dibanding yang amorph plastik tadi. Nah, polimer itu ada macam-macamnya, ada polyethylene, polypropylen, polyvinyl chloride, polystiren, PMMA, aminoformaldehyde, sama polyamide. Dilihat dari sifatnya pada saat kontak dengan suhu tinggi, itu dibedakan jadi 2 tipe plastik. Ada yang disebutnya termoplastik dan ada juga yang disebutnya thermosetting. Nah, bedanya kalau termoplastik ini, kalau dia, pada suhu tinggi, dia tuh akan berubah menjadi ini, viscous fluid. Jadi liquid gitu, liquid viskositas tinggi. Tapi kalau misalkan didinginkan lagi, dia tuh akan jadi kaku lagi plastiknya, jadi keras lagi. Contoh bahannya itu polyethylene, PVC, polystiren, polypropylen, polyamide, sama polikarbonat. Kalau thermosetting itu pada saat, suhu tinggi dia tuh ini become flexible, tapi dia nggak sampai jadi liquid. Contohnya turunan dari formaldehyde. Nah, kemudian kalau dilihat dari, dia masuknya amorf atau
amorf atau opak kristalin. Nah, polietilen sama polipropilen ini dia itu kristalin, dia opak, plastik opak. Sedangkan kalau PVC, polistiren, dan sampai poliamat ini dia tuh transparan, berarti masuknya di amorf. Nah, apa namanya? Ini masuk ke karakteristik dari masing-masing polimer plastik. Yang pertama polietilen. Polietilen sama polipropilen tadi tuh dia masuknya di kristalin, dan dia memiliki ini melting point yang cukup tinggi ya, 110 sampai 150, sehingga dia bisa di autoclave si polietilen ini. Begitu juga dengan polipropilen. Polipropilen malah lebih tinggi nih, sampai 170 derajat, jadi bisa di autoclave. Nah, kemudian it is impermeable to water jadi dia impermeable terhadap uap air, dan pada waktu dia tidak rusak seiring dengan waktu, kecuali kalau misalkan dia diekspos pada cahaya matahari dalam jangka waktu yang lama. Terus, nah itu hampir sama sifatnya dengan polipropilen. Jadi dia sama-sama apa tadi, kristalin plastik yang dia tuh very light and heat resistant. Jadi sangat tahan terhadap panas dan cahaya. Jadi kalau misalkan kita punya bahan-bahan yang fotosensitif, nah pakai kemasan primernya yang dari plastik, ya plastiknya ini bahannya polipropilen atau polietilen tadi. Kalau polyvinyl chloride, PVC, is less flexible, heavier, and more permeable. Jadi dia lebih, dibanding polipropilen tadi ya, dia permeable. Kalau polipropilen tadi kan dia impermeable ya, kalau ini permeable, jadi bisa ditembus air sama gas. Terus ada poly PMMA, ada juga polistiren. Nah, ada juga polikarbonat. Nah, polikarbonat ini dia transparan, berarti dia amorf, tapi dia apa namanya ini, very good has high impact strength and very good resistant. Jadi dia bisa di autoclave. Contohnya misalkan tube kalau kita infus itu kan ada selang ya, selang. Nah, selang tubanya itu bahannya terbuat dari nih polikarbonat. Jadi polikarbonat itu lebih sering digunakan untuk preparasi ini surgical equipment. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian praktikum RPF 2 itu kan ada bagian kemasan ya, kemasan primernya. Kalau misalkan pilih plastik, berarti kalian harus menjelaskan lagi plastiknya itu terbuat dari bahan apa. Misalkan kalian pilih polipropilen, kenapa pilih polipropilen? Misalkan kalian karena sterilisasi akhirnya itu berupa autoclave, berarti kan harus pilih bahan plastik yang dia tuh autoclavable, jadi tahan terhadap suhu tinggi, misalkan pada suhu autoclave. Nah, terus beberapa pertimbangan kenapa kita milih kemasannya itu terbuat dari plastik. Misalnya yang pertama itu lebih ringan, dan dibanding kaca yang mudah pecah, si plastik ini unbreakable, jadi lebih tahan gitu, lebih tahan, nggak mudah pecah. Terus dia tuh bisa dibentuk dalam berbagai ukuran bisa dibentuk dalam berbagai variasi bentuk dan ukuran. Kemudian they are resistant to inorganic chemical. Resisten terhadap bahan kimia inorganiknya ini tergantung juga ya jenis-jenis plastiknya. Terus apa lagi? Kemudian disadvantage atau kerugiannya itu, poin minusnya pada saat kita memilih plastik itu ada bahan plastik tadi yang permeable terhadap uap air atau gas. Tapi tadi kalau misalkan kita pilih polyethylene sama polypropylen itu kan dia impermeable ya, jadi hanya pada jenis plastik tertentu. Begitu juga dengan ini, poin kedua, they are poor conductor or to heat. Dibanding kaca emang
lebih resisten kaca terhadap panas gitu dibanding plastik. Tapi ada juga kok plastik yang autoclavable, contohnya tadi dari polietilen atau polipropilen. They may absorb chemical substances such as preservative for solution. Nah, ini berarti penting untuk pada saat kita melakukan preformulasi itu dilihat inkompatibilitasnya pengawet ini terhadap bahan yang menyusun plastik. They are relatively expensive, terutama pada plastik-plastik yang dia tadi permeable terhadap gas sama uap, terus dia juga heat resistant. Nah, itu apa namanya bahan bahan atau material penyusun gelas dan plastik. Nah, selanjutnya masuk ke metal. Metal ini keuntungannya dia impermeable terhadap cahaya, gas, dan uap lembab. Kemudian dia juga rigid, unbreakable, jadi nggak gampang pecah. Kemudian ringan, dan kalau misalkan kita mau melabeling itu bisa langsung di printing di permukaannya. Beda tadi kalau kaca sama plastik itu kan agak susah ya kalau kaca di printing di permukaannya itu biasanya pakai pakai stiker kah gitu. Tapi kalau aluminium itu lebih label can printed directly onto their surface. Nah, kalau yang terbuat dari metal ini itu ada yang bahannya itu dari aluminium, ada juga dari stainless steel, ada juga dari tin. Nah, di grade yang paling bagus itu yang terbuat dari tin. Kenapa? Karena dia chemically inert, jadi dia nggak bereaksi sama produk kita, sehingga dia digunakan untuk mengemas makanan, food, atau untuk obat ini, pharmaceutical and any product for which purity is considered. Jadi produk-produk yang membutuhkan kemurnian tingkat tinggi. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk kayak bahan bangunan, misalkan kayak cat, tinta, nah itu biasanya mereka pakai metalnya itu yang terbuat dari ini, timbal, lead. Dia inert, dia dapat bereaksi dengan dengan produk, dan dia juga itu merupakan apa ya, logam yang berbahaya gitu, bisa bisa beracun begitu, sehingga dia tidak digunakan untuk mengemas makanan atau obat. Biasanya digunakan untuk ini tinta atau lubrikan atau cat. Jadi untuk bahan bangunan. Nah, di grade yang di bawahnya tin tadi ada aluminium. Ini sering kita gunakan ya pada sediaan salep gitu misalnya. Dia ada juga beberapa jenis closure, itu penutup is the part of the package which prevent the content from escaping. Jadi mencegah supaya bahannya itu ini escape keluar atau mencegah keluarnya bahan dari kemasan atau masuknya zat asing atau senyawa asing masuk ke dalam kontainer atau kemasan. Nah, ada yang disebutnya sebagai screw on. Screw on ini yang ya yang diputar gitu loh. Kayak botol Aquades, penutup botol Aquades. Capnya itu ada yang terbuat dari aluminium, ada juga yang terbuat dari plastik. Terus ada cream on. Cream on ini kayak penutup selai, terus juga press on yang dibuka tutup, roll on, ada juga yang friction. Ini disebutnya sebagai closure. Nah, tadi ada juga bahan penyusunnya itu terbuat dari karet, misalkan penutup vial atau penutup botol infus. Nah, dimulai dari grade yang paling rendah itu terbuat dari butyl rubber. Nah, grade-nya ini dilihat dari nih permeabilitasnya terhadap lembab sama apakah dia bereaksi dengan bahan atau dalam produk sama heat resistennya. Kalau untuk butyl rubber ini dia masih bisa ditembus oleh uap air. Kemudian lebih murah dibanding bahan sintetik karet yang lain. Tapi disadvantage-nya akan mengalami dekomposisi di atas 130 derajat
dan dapat bereaksi dengan minyak atau beberapa solvent. Nah, nitrate itu ada yang menyusun dari nitrit dan kloropren rubber. Terus yang paling bagus grade-nya itu adalah rubber atau karet yang terbuat dari silikon ini. Keuntungannya heat resistant, dia extremely low absorption and permeability of water. Jadi sangat rendah untuk bisa ditembus oleh air. Terus habis itu excellent aging karakteristik. Jadi sangat apa ya? Dia tuh nggak berubah gitu seiring dengan waktu. Tapi kerugiannya dia sangat mahal. Ya kualitasnya paling bagus ya. Nah, jadi kalau misalkan di kemasan sediaan steril itu ada dibagi menjadi dua ya, bahannya yang terbuat dari metal dan non-metal. Yang terbuat dari metal tadi, contohnya ada bahan aluminium, ada timba, ada juga stainless steel, ada tin. Terus yang non-metal ini ada pasir borosilikat, soda lime, soda ash. Nah, itu yang menyusun kaca atau gelas. Kok yang organik yang menyusunnya berupa polimer. Tadi terdapat pada ini plastik atau karet. Nah, itu sih mengenai kemasan sediaan steril. Dan itu saya udah kuliah lagi jam 4. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Mengenai kemasan sediaan farmasi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Satu pertanyaan. Boleh deh. Oh, absen belum saya buka ya? Kalian kelas berapa? Kelas apa? Bu. Kelas C, Bu. Kelas C. Oke. Aduh. Bentar. Kelas C. Oke, silakan diisi ya. Waktu durasinya 100 menit. Mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah disediakan link Zoom-nya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.